Bentar ya, Pak. Iya. Sudah muncul ya, Bu ya, slide-nya. Sudah Baik. kelihatan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam semuanya. Puji Tuhan dan terima kasih pada Bu Joli yang memberi kesempatan pada saya untuk sharing kebenaran pada malam ini. Ini merupakan pengulangan karena pernah saya sharingkan 4 bulan yang lalu, dan Bu Joli meminta saya untuk mengulang kembali karena banyak anggota baru yang bergabung di grup ini. Alasan saya memilih topik ini lahir dari keprihatinan saya karena banyak kasus kejahatan akhir-akhir ini yang pelakunya dan korbannya orang Kristen, orang percaya. 3 kasus yang viral diantaranya, yang pertama kasus pelecehan seksual terhadap belasan siswi SMA Selamat Pagi Indonesia di Malang. Pelakunya orang percaya, motivator terkenal, pendiri dan pemilik sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, kasus pembunuhan Brigadir Joshua, di mana korban dan pelakunya juga orang percaya. Kemudian kasus pembunuhan di apartemen, di mana korban dan pelakunya juga orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan. Dan masih banyak lagi berita-berita lain yang kita dengar dan kita lihat di media sosial, bahkan di lingkungan kita masing-masing. Fenomena ini menyentuh saya untuk men-sharingkan renungan ini. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa anak-anak Tuhan dalam kasus-kasus tersebut bisa jatuh ke dalam dosa? Untuk itu mari kita bahas dan renungkan bersama. Kita perlu mempelajari strategi iblis dalam menjatuhkan anak-anak Tuhan dan bagaimana ciri-ciri godaannya. Nah, ini merupakan master copy dari karakteristik godaan iblis yang akan kita dapatkan dalam kisah yang terjadi 6.000 tahun yang lalu di Taman Eden. Kita akan melihat ke Taman Eden dulu ya sebagai pengantarnya. Nah, ini gambaran kira-kira Taman Eden itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Gan Be Eden, artinya taman kesukaan. Hadirat Tuhan sangat terasa di taman ini, dan di tempat ini hanya ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Semua makhluk hidup di dalam taman ini hidup tentram, aman, dan damai. Nah, kemudian Taman Eden ini letaknya di sebelah timur. Ya, di sini Musa hanya menulis sebelah timur. Sebelah timur dari mana? Nah, kalau secara historisnya, Musa saat menulis kitab Kejadian ini sedang berada di padang gurun Sinai. Jadi lokasinya Taman Eden ini dikatakan di sebelah timur di mana Musa menulis kitab Kejadian ini. Ada beberapa jenis pohon yang terdapat dalam Taman Eden, yaitu berbagai pohon buah-buahan, kemudian pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di sini pohon kehidupan ini diletakkan di tengah-tengah taman, dan juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu diletakkan di tengah-tengah taman. Pasti ada maksudnya ya, kenapa Tuhan meletakkan kedua pohon ini ada di tengah-tengah taman. Nah, berikutnya, dalam kisah penciptaan di Kejadian 1, Tuhan menjadikan segala sesuatu hanya dengan berfirman saja, kecuali manusia. Tuhan berfirman kepada air untuk memunculkan hewan-hewan yang berkeriapan di dalam air. Kemudian Tuhan berfirman kepada bumi untuk mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Kemudian Tuhan berfirman kepada tanah untuk menumbuhkan tunas-tunas muda dari segala jenis tumbuhan. Nah, ketika manusia diciptakan, Tuhan tidak berfirman, tetapi mengerjakannya dengan tangannya sendiri, membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan berbicara dalam sidang ilahinya bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala
binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian, di mana letaknya Taman Eden ini? Alkitab sudah memberitahu bahwa lokasinya itu dikelilingi oleh 4 sungai. Jadi nanti kita tinggal lihat di peta, ya, peta dunia, di mana daerah yang dikelilingi oleh keempat sungai ini. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 10-14, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Kita lihat di peta sekarang lokasinya. Nah, ini negara Iran, ini negara Irak. Tapi zaman dahulu wilayah ini disebut Babilonia. Jadi kalau ibu-ibu pernah, maksudnya ya, membaca kisah Daniel, itu para tawanannya dari orang-orang Israel dibawa ke Babilonia, kerajaan Babel, lokasinya di sini. Nah, sekarang kita lihat sungai. Di sini ada sungai Gihon, di sebelah utara ini sungai Gihon, kemudian di sebelah barat ini sungai Pison, kemudian di sini sungai Tigris, dan di sini sungai Efrat. Berarti di tengah-tengah ini adalah Taman Eden. Jadi Eden itu terletak di sebelah selatan lembah Mesopotamia. Mesopotamia yang ini, di atas ini. Garis merah ini menunjukkan perbatasan wilayah antara Irak dan Iran. Eden terletak di Irak. Dulu namanya Babilonia atau Babel. Nah, garis birunya ini adalah sungai yang tadi disebutkan, ya. Sungai Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Nah, Israel sendiri di sini lokasinya. Lanjut, sekarang kita lihat, sebelum kita mempelajari karakteristik dari godaan, kita perlu mempelajari dulu tiga unsur tubuh manusia, karena ini medan yang diserang, ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya. Ini adalah 3 unsur tubuh manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur. Ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kemudian yang berbunyi begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, kita bisa lihat di sini, karakteristik godaannya sama di sepanjang zaman, dimulai dari Taman Eden sampai akhir zaman. Nah, level godaannya itu dimulai dari jasmani, masuk ke jiwa, kemudian masuk ke dalam roh manusia. Tubuh itu memiliki keinginan fisik seperti makan dan minum, tempat tinggal, kemudian seks, baju, aktivitas, tidur, dan lain-lain. Di dalam tubuh jasmani ini terdapat 5 panca indera. Jadi mata, telinga, hidung, kemudian penciuman, kemudian peraba di kulit. Kemudian masuk ke jiwa. Jiwa ini yang lebih dalam lagi, ya, di sini. Ada emosi, ada logika, ada imajinasi, ada alasan, ada perhatian. Jiwa ini adalah identitas atau kepribadian dan karakter seseorang. Dalam jiwa, tadi emosi, perasaan, ketertarikan, dan dalam jiwa ada intelektualitas, keinginan, kehendak, kesadaran benar atau salah, dan dalam jiwa pun ada sifat dosa. Nah, sekarang lebih dalam lagi di sini adalah spirit, di mana terletak iman. Roh ini adalah tempat di mana kita mendapatkan hikmat, kedamaian, dan pewahyuan dari Tuhan. Di dalam roh ini dihasilkan buah roh. Roh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Roh kita merupakan rumah bagi Roh Kudus. Roh akan hidup setelah kelahiran baru. Jadi, kalau misalnya kita pernah diskusi di pembacaan Alkitab, ya ibu-ibu, kenapa kok orang Israel itu belum ngerti-ngerti juga, ya, nubuatan tentang Yesus? Ya karena belum mengalami kelahiran baru, sehingga rohnya belum hidup. Nah, kapan roh manusia itu mati? Nah, di sini nih peristiwa ini yang akan kita bahas. Yohanes 3 ayat 5-7, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi di antara makhluk hidup ini, ya ibu-ibu, tumbuhan itu hanya terdiri dari satu unsur, yaitu tubuh jasmani. Kemudian hewan terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Hewan itu memiliki emosi. Kita bisa lihat hewan piaraan ya, kadang keluar air mata, itu karena kesedihan, kadang bisa marah, emosi. Nah, itu ada di level jiwa. Tetapi hewan tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena tidak ada roh. Sedangkan manusia memiliki tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Lanjut ke slide berikutnya. Ini masih sama. Jadi ini yang biru ini tubuh yang di luar, jiwa ini di tengah-tengah merupakan jembatan antara tubuh dan roh. Kita adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, maka yang kita tinggalkan adalah tubuh yang menjadi tempat tinggal roh dan jiwa kita. Kepribadian kita yang sebenarnya adalah roh dan jiwa yang sifatnya kekal. Sedangkan tubuh tidak kekal karena kembali menjadi debu tanah. Nah, jiwa yang ada di tengah-tengah ini, dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita perhatikan nanti di slide selanjutnya, bagaimana cara iblis menyerang manusia dengan godaan dimulai dari luar ke dalam, yaitu menyerang tubuh dulu, kebutuhan jasmani dulu, keinginan daging, kemudian masuk ke jiwa, kemudian masuk ke roh. Tetapi hal yang pertama dilakukan adalah ia melemahkan dulu pertahanan iman manusia, yaitu mengaburkan konsep dan identitas Tuhan. Kita perhatikan cirinya sama. Yang dia lakukan terhadap Adam dan Hawa itu sama persis seperti apa yang dia lakukan terhadap Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita membandingkan perkataan antara ular dengan Hawa dan juga perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, kita lihat dulu cuplikan filmnya. Eat the tree of the garden. You may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Not surely that, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open. You will be like God, knowing good and evil.
Oh ya, cuplikannya itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa. Kita perhatikan di sini. Ini firman Tuhan kepada Adam, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua, perhatikan yang saya highlight dengan warna kuning dan garis bawah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kita yang menjadi penekanan sini adalah kata boleh, tetapi ada pengecualian, hanya satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh. Kemudian ketika memakannya, pastilah, artinya sudah pasti, pastilah engkau mati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana iblis memelintir firman Tuhan ya. Kejadian 3 ayat 1b, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata semua dan kata jangan. Ya, jadi di sini tidak ada pengecualian. Jadi semuanya buah-buahan di dalam Taman Eden tidak boleh dimakan. Jadi Tuhan menyediakan makanan berupa buah-buahan dalam Taman Eden karena Ia sangat mengasihi manusia. Dan ia memelihara manusia dengan memberinya makan buah-buahan. Kasih itu merupakan salah satu karakter utama dari Tuhan. Nah, iblis memutarbalikkan firman Tuhan hanya dengan menambahkan kata jangan. Iblis sudah merusak konsep Allah, yaitu menjadi Tuhan yang tidak mengasihi manusia dan tidak memelihara manusia. Jadi manusia dibiarkan kelaparan. Semua buah-buahan tidak boleh dimakan. Nah, dari sini dia mulai mengaburkan konsep Tuhan. Kemudian di sini dikatakan Tuhan melarang manusia untuk memakan semua pohon, semua buah yang ada di dalam taman. Nah, perhatikan bahwa iblis selalu mengawali godaannya dengan kalimat yang mendiskreditkan Tuhan. Ini merupakan serangan pada tingkat roh, level roh manusia dengan tujuan agar pertahanan iman manusia digoncang lebih dulu, baru kemudian ia melakukan serangan ke level tubuh jasmani, yaitu kebutuhan makan untuk bertahan hidup. Nah, kalimat pertanyaan iblis pada Hawa ini kan tanda tanya ya. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, seolah-olah ini merupakan kalimat pertanyaan kepada Hawa untuk menguji Hawa apakah Hawa memahami betul firman Tuhan. Nah, ternyata jawaban Hawa menunjukkan bahwa Hawa tidak mengerti sepenuhnya firman Tuhan, karena tidak persis yang diucapkan Hawa seperti yang diucapkan Tuhan kepada Adam. Hawa tidak menyebut nama pohon yang dilarang, tetapi menyebut pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tadi di slide sebelumnya kita melihat bahwa yang ada di tengah taman itu ada dua pohon, bukan hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di tengah taman itu Tuhan meletakkan dua pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Hawa di sini menambahkan kata raba dan nanti. Ini sudah mengaburkan makna dari firman Tuhan. Kita baca ya Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan tidak mengatakan kata raba di sini, kan nggak ada kata raba, tapi Hawa menambahi dengan kata raba. Dan Tuhan tidak mengatakan nanti, tetapi mengatakan pasti. Dan Tuhan membuat pengecualian, hanya satu yang nggak boleh dimakan, tetapi di sini Hawa menyebutkan pohon yang ada di tengah-tengah taman, berarti kan pohon kehidupan juga nggak boleh dimakan. Kalau pernyataan Hawa seperti ini. Nah, mengapa Tuhan menempatkan kedua pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Karena
Tuhan ingin agar manusia selalu ingat bahwa pohon yang ada di tengah taman itu perlu mendapatkan perhatian penting, agar manusia selalu sadar akan kehendak bebas yang dimilikinya, yaitu untuk memilih taat atau memberontak pada perintah Tuhan. Nah, dengan kehendak bebas inilah manusia diuji iman dan ketaatannya, apakah manusia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita lihat lanjutan dari percakapan mereka. Nah, kemudian ini yang firman Tuhan saya ulang lagi, saya copy lagi di sini, yang berubah adalah ini, ya, perkataan iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini sekali lagi iblis merusak konsep dan identitas Tuhan dengan cara merubah firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui manusia. Dan iblis membuat seolah-olah Tuhan berdusta pada manusia. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan rahasia kepada Adam. Karena sebelumnya kan hubungan antara Adam dan Tuhan itu sangat dekat sekali. Jadi bisa berkomunikasi langsung di dalam taman. Tetapi ini menimbulkan kecurigaan. Jadi kecurigaan pada Adam dan Hawa kepada Tuhan. Perhatikan kalimat pernyataan iblis pada serangan yang kedua ini, ia sekaligus menyerang jiwa dan roh. Dalam slide sebelumnya, iblis menggoda Hawa pada kebutuhan jasmani. Kemudian di unsur tubuh, Hawa mendengarkan suara iblis, matanya melihat buah itu menarik, ya ini tingkat jasmani, keinginan daging. Buah itu menarik, ia memetik dan meraba buah itu, ingin menikmati seperti apa rasa buah itu. Jadi panca indera di sini sudah bermain ya. Panca indera di sini dari mata melihat, kemudian dia memetik, meraba dengan kulit ya. Kemudian indera pengecap, dia ingin merasakan rasa buah itu. Dalam hal ini iblis memainkan panca indera di level tubuh jasmani, karena panca indera itu ada di level tubuh, di unsur tubuh. Kemudian di unsur jiwa, sekarang kita lihat. Manusia jadi mencurigai Tuhan, merasa kesal, merasa ditipu, merasa tidak dikasihi, merasa dianggap bukan mitra Tuhan lagi, karena ada rahasia yang disembunyikan. Merasa tidak dipercaya oleh Tuhan, dalam hal ini iblis memainkan perasaan, emosi, logika, dan akal budi. Jadi ini masuk ke level jiwa. Perhatikan di sini perkataan iblis tadi, saya ulang di sini ya. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ini suatu dusta iblis, bahwa pada saat itu sebenarnya Adam dan Hawa, mata rohaninya sudah terbuka. Tetapi ketika dia makan, mata rohaninya tertutup. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini, ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan kepada Adam dan Hawa, dan ini yang membuat Adam dan Hawa mulai mencurigai Tuhan, seolah-olah mereka bukan mitranya Tuhan lagi. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada rahasia yang disembunyikan kepada Adam dan Hawa. Ya, jadi ini dari sini iblis berusaha membuat seperti merenggangkan hubungan antara Adam dengan Tuhan. Kemudian setelah memakan buah itu, Adam dan Hawa menjadi serba kekurangan, tidak punya apa-apa secara jasmani dan rohani. Mereka menjadi malang, miskin, buta, dan telanjang karena mata rohaninya tertutup. Dan telanjang di sini maksudnya karena pakaian terang kemuliaan Tuhan hilang daripada mereka. Kemudian iblis memiliki karakter yang licik dan penuh tipu muslihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, iblis menggoda manusia ini memancing dengan tali dusta. Mengapa iblis tidak menggoda Adam lebih dulu, tetapi memilih menggoda Hawa? Karena Adam adalah orang pertama yang menerima perintah dari Tuhan. Tentunya iblis berpikir bahwa Adam memahami betul dan memegang teguh perintah tersebut. Tetapi faktanya Adam diam saja. Padahal Adam ada di dekat Hawa
Dan Adam tidak mengoreksi perkataan Hawa mengenai firman Tuhan tadi. Nah, apakah hal ini disebabkan karena Adam juga sudah termakan oleh tipu daya iblis, sehingga Adam diam saja? Itulah sebabnya dalam konsep Kristen ini, dosa itu bukan hanya melanggar hukum, melainkan ketidaktaatan. Kata yang sering digunakan adalah hamartia, yang artinya meleset atau menyimpang dari kebenaran. Nah, iblis menawarkan Hawa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan janji akan menjadi sama seperti Allah. Padahal sebelum dia makan, dia adalah manusia Allah yang memiliki kodrat ilahi. Jadi ini iblis karena dia adalah bapa dari segala dusta, dia putar balik kebenaran. Ya, justru setelah dia makan, mereka menjadi manusia yang lemah, kodrat ilahinya sudah hilang. Kemudian apa salahnya kalau Adam dan Hawa tahu apa yang baik dan yang jahat? Ya, sebenarnya bagus kan, karena pengetahuan yang baik dan yang jahat ini ada di semua agama. Tetapi hal itu dipandang salah dan dinilai kehilangan kemuliaan Allah. Sebab yang dikehendaki Tuhan bukan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, melainkan kemampuan berpikir seperti Tuhan berpikir. Jadi bukan baik dan jahat dengan satu standar, melainkan apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna di mata Tuhan. Semua agama mengajarkan etika mengenai apa yang baik dan yang jahat. Jadi pengetahuan yang baik dan yang jahat ini sudah mendarah daging pada semua agama, tetapi pengetahuan akan kebenaran hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Nah, sebenarnya ini terbukalah mata mereka ini karena sudah beralih dari pengetahuan akan kebenaran. Terjadi pertukaran, seperti ada transaksi, terjadi pertukaran, akhirnya yang mereka dapatkan adalah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana proses masuknya. Perhatikan tanda panahnya ya yang di atas itu ya. Jadi di sini ini adalah tubuh jasmani, ini jiwa, kemudian ini roh. Nah, di tubuh jasmani ini iblis menawarkan keinginan daging dulu. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga, kemudian masuk melalui panca indera ya, kemudian masuk di jiwa, menawarkan keangkuhan hidup, di sini kesombongan, memainkan perasaan, logika, emosi, dan akal budi. Kemudian masuk lagi ke level roh, dia menawarkan keinginan menjadi seperti Tuhan. Nah, iblis sebelum menyerang di level jasmani, dia menyerang dulu iman yang ada di dalam roh, yaitu dia mulai mengaburkan konsep Tuhan. Jadi konsep mengenai ketuhanan itu mulai dikaburkan sehingga iman manusia menjadi goyah. Kalau sudah goyah, nah dia masuk ke level jiwa, itu kalau nggak kuat, itu langsung masuk dalam perangkapnya. Nah, ini yang akan kita pegang sebagai pedoman untuk menguji diri kita sendiri, apakah kita sedang dicobai iblis atau dicobai oleh keinginan diri sendiri. Jadi kita perlu belajar dari guru agung kita, Tuhan Yesus, yang sudah menang menghadapi serangan iblis. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam keadaan lapar dan haus setelah dia berpuasa selama 40 hari. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, contoh godaan adalah pornografi, ingin cepat kaya, selingkuh. Ya, itu semua berasal dari keinginan daging yang kemudian terwujud dalam bentuk dosa. Kalau keinginan kaya, nah wujud dosanya adalah korupsi. Kemudian pornografi, wujud dosanya adalah penyimpangan seksual. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita lihat sekarang godaan pertama, ya. Perhatikan di sini pada godaan yang pertama ini, bahwa iblis jika menggoda manusia selalu diawali dengan mengaburkan konsep atau identitas siapakah Tuhan itu, ya. Sama seperti tadi kepada Hawa, begitu juga kan, sama ininya, cirinya atau strateginya. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, demikian juga iblis di sini menggunakan kata jika. Kata jika ini sudah menunjukkan suatu keraguan-raguan. Jadi dia mencoba, dia pikir ini karena Yesus sedang kelaparan, pasti dia akan tidak bisa mencerna dengan benar perkataan iblis. Hanya menggunakan satu kata aja, jika. Ya, itu sudah menggoncangkan konsep ketuhanannya. Jika engkau anak Allah, artinya ketika mulai mencobai, iblis menyerang ke unsur roh dulu, baru menyerang ke unsur tubuh. Nah, jadi unsur rohnya digoyang, supaya iman atau pertahanannya goyah, lalu baru iblis berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya karena Yesus kelaparan, pasti Yesus akan mau mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Nah, ini sudah masuk ke level jiwa, jasmani, maaf, ke level tubuh ya. Kemudian Yesus menangkis godaan itu dengan mengutip firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 3b yang berbunyi, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Yesus menangkis perkataan iblis ini dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan perisai iman, sehingga ia tidak goyah. Ketika iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, maksudnya mengaburkan konsep identitas bahwa Yesus adalah benar anak Allah. Yesus menggunakan perisai iman. Dan ketika iblis meminta ia mengubah batu menjadi roti, Yesus menangkisnya dengan menggunakan pedang roh, firman Tuhan. Ya, godaan pertama ini Yesus menang. Kemudian godaan kedua sekarang. Nah, di godaan yang kedua kita lihat sama juga nih. Pada godaan yang kedua, iblis juga masih mengaburkan dan meragukan identitas Yesus sebagai anak Allah dengan mengatakan jika engkau anak Allah. Iblis mencoba membuat Yesus meragukan akan identitasnya sebagai anak Allah. Iblis menggoda Yesus untuk menggunakan fasilitas pelayanan malaikat-malaikatnya. Nah, Yesus dicobai di tingkat jiwa, yaitu penghargaan, kenyamanan, dan penggunaan haknya. Yesus menangkis godaan tersebut dengan mengutip firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 16 yang berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Yesus tahu betul ayat mana yang perlu digunakan untuk mematahkan godaan tersebut. Yesus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan dan perisai iman. Kali ini Yesus menang lagi. Ya, jadi kalau tadi godaan pertama, iblis menyerang di level jasmani, tubuh. Godaan kedua, Yesus menyerang di level jiwa. Ya, yang ini. Jadi mengenai penghargaan atau kenyamanan dan penggunaan haknya sebagai anak Allah yang pasti kalau dia loncat, malaikat akan menatang. Karena ada ayatnya di Perjanjian Lama ya, bahwa malaikat Tuhan akan menatang
kita dengan tangannya. Kemudian godaan yang ketiga, sekarang masuk ke unsur roh, yaitu ingin menyamai Tuhan. Pada godaan ketiga ini, di unsur roh ini, iblis tidak lagi mengaburkan identitas Yesus sebagai anak Allah karena ia sudah 2 kali kalah sebelumnya. Oleh karena itu, pada godaan yang terakhir ini, iblis justru menghilangkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Ia tidak lagi berkata, jika engkau anak Allah. Nah, iblis menyerang di unsur tubuh dan jiwa ini lebih dulu dengan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis berharap dengan melihat kemegahan tersebut, ia berpikir Yesus, maksudnya ia berpikir Yesus akan menjadi raja yang dipuja dan diagungkan oleh rakyatnya. Iblis memainkan keinginan daging dan keangkuhan hidup kepada Yesus sekaligus setelah kekalahan sebelumnya. Kemudian ia menyerang ke unsur roh, yaitu penyembahan. Namun untuk yang ketiga kalinya ini, Yesus mematahkan perkataan iblis dengan mengutip kitab Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, iblis mencoba membalik mata rohani Yesus agar menyembahnya. Padahal seharusnya Yesuslah yang harus disembah oleh iblis. Nah, kejatuhan iblis ke dalam dosa ini karena ia ingin menyamai Tuhan dan ingin disembah seperti Tuhan. Kita dapat melihat di sini karakter iblis yang pantang menyerah. Dia sudah 2 kali kalah, lalu ia memperbesar godaannya dan tetap kalah juga. Mengapa Bapak mengizinkan Yesus dicobai oleh iblis? Nah, tujuannya Yesus dicobai ini adalah sebagai jaminan buat kita bahwa kita memiliki imam besar yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Nah, sifat manusiawinya memungkinkan Yesus untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia telah dihadapkan pada kelemahan-kelemahan juga. Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus pernah dicobai, jadi ia mengerti dan turut merasakan jika kita dicobai iblis. Jadi kita memiliki Tuhan yang penuh pengertian. Ya. Kemudian ini, kemenangan melawan godaan. Pola atau master copy dari karakteristik godaan iblis itu selalu sama ya, dari awal sejarah manusia sampai akhir zaman, sampai zamannya kita ini dan sampai nanti akhir zaman, itu polanya sama, strateginya sama. Nah, ini yang perlu kita ingat selalu jika menghadapi serangan, agar selalu waspada. Kita perkatakan iman, deklarasi, kita sudah belajar deklarasi. Nah, berdoa dan berjaga-jaga dan selalu mengenakan perlengkapan senjata rohani. Tetapi syarat agar kita dapat melawan godaan adalah kita sudah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita lihat di sini yang pertama ya, perkatakan iman, deklarasi, ada kuasa dalam perkataan jika dilandasi dengan iman. Kalau kita mengucapkan deklarasi dengan ragu-ragu, belum dengan keyakinan penuh, ini sama seperti kita menembak dengan peluru yang kosong, ya. Jadi kalau kita memperkatakan iman, mengucapkan deklarasi, ini pelurunya harus berisi. Kemudian yang kedua, berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah. Yang ketiga, penundukan diri, penyerahan diri, berserah kepada Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kemudian yang keempat, mengenakan perlengkapan senjata rohani. Dan yang kelima, mencari kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perlengkapan senjata rohani itu yang ada di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Nah, ini di sini dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17 ini urutannya dimulai dari yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang ini ikat pinggang kebenaran.
Kemudian baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, urutan 1 sampai 6 ini disusun oleh Rasul Paulus itu berdasarkan bagaimana seorang prajurit mengenakan perlengkapan perangnya sebelum masuk ke medan perang. Jadi, tetapi penyebutan jenis-jenis senjata ini kita bisa mulai peragakan. Kalau untuk menghafal, ya supaya kita ingat nggak ada yang terlewat, saya biasanya mengurutkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya. Dari atas ini kan ketopong keselamatan. Ini adalah helm. Helm yang melindungi pikiran kita atau bagian area muka kita. Kan ada mata, telinga, hidung, mulut ya. Ini yang melindungi bagian kepala. Pikiran terutama, karena pikiran medan peperangan. Kemudian dada, di sini ada jantung. Nah, kalau di level rohani itu ada iman di sini. Jadi ini perisai baju sirahkan keadilan. Kemudian yang ketiga, kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu adalah sandal atau selop. Kalau tentara Romawi seperti ini, jadi bahannya dari kulit binatang, kemudian diikat-ikat ke atas supaya kuat, tidak lepas. Kemudian perisai iman itu, yang ini, yang dipegang oleh tangan kanan. Kemudian ketopong keselamatan, tadi helm ya, dan pedang roh ini firman Allah. Nah, sekarang kita akan lihat bagiannya masing-masing. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia mampu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Kita lihat ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah pengajaran firman Tuhan bagi kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kebenaran digunakan untuk penyucian dan pembebasan bagi orang percaya. Daerah pinggang ini adalah simbol kekuatan, simbol kuasa, semangat, dan kedewasaan. Ini termasuk yang dilindungi adalah organ reproduksi dan sistem pencernaan. Ya. Kemudian ikat pinggang ini dipakai seorang prajurit dalam perang itu sebagai tempat untuk meletakkan senjata atau pedangnya. Nah, kebenaran secara rohani digunakan untuk melawan kebohongan atau dusta iblis, sebab iblis adalah bapak dari segala dusta. Kemudian lanjut yang berikutnya, baju sirah keadilan. Jika kita tidak berlaku adil, ini akan memicu permusuhan, iblis bisa merusak hubungan. Jadi yang sering melakukan perpecahan di antara pertemanan, di antara keluarga, nah ini iblis melakukan perpecahan, suka merusak hubungan ya. Contoh berlaku tidak adil misalnya Abraham terhadap Ismail dan Ishak. Kemudian Ishak terhadap Esau dan Yakub. Karena Ishak sayang sama Esau, Rahel sayang, Ribka sayang dengan Yakub. Kemudian menurun lagi, Yakub itu sangat mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, tidak adil seperti ini, ketidakadilan seperti ini dalam keluarga, itu terjadi secara turun-temurun dimulai dari Abraham, kemudian ke Ishak, kemudian ke Yakub. Nah, ini hati-hati terhadap tindakan kita dalam keluarga karena kita tidak tahu betapa besar dampak kerusakan yang bisa dihasilkan akibat ketidakadilan. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Baju sirah ini melindungi organ seperti jantung, paru-paru, hati. Ini untuk menambah keyakinan prajurit dalam menghadapi musuh tanpa rasa takut dan memiliki integritas. Kemudian baju sirah keadilan ini menjaga jiwa. Jiwa itu adalah tempatnya pikiran dan hati kita. Secara rohani kita harus menjaga jiwa agar tidak mudah kecewa, kepahitan, dendam, dan motivasi hati yang salah. Jadi ini yang dimaksud untuk melindungi
Kalau secara jasmani tadi melindungi organ-organ penting, secara rohani melindungi jiwa kita, hati kita, ya. Kemudian ini, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Alas kaki ini digunakan prajurit saat berperang karena kan medannya berbatu-batu, berkerikil, itu sangat tajam, bisa melukai telapak kaki ya, agar tidak mudah goyah ataupun jatuh. Jadi ini talinya sampai ke atas. Kemudian kenapa di sini dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, karena Injil adalah kabar baik bahwa Yesus Kristus telah disalibkan bagi dosa-dosa kita, telah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan musuh. Memberitakan Injil yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Jadi bukan dengan berdebat yang membawa emosi dan perpecahan, bukan dengan debat apalagi dengan orang yang belum percaya, ya. Itu hanya menimbulkan emosi dan perpecahan. Kalau mereka belum mendapatkan karya Roh Kudus, mereka mau dijelasin kayak apa nggak akan mengerti. Ya, dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus senantiasa memberitakan kabar baik, namun bukan sekedar kabar baik, tetapi harus disertai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah bebas dari konflik. Kemudian perisai iman. Perisai menggambarkan perlindungan dan keamanan untuk menghancurkan panah api keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, serta untuk membutakan musuh. Perisai iman dapat digunakan jika kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Nah, perisai ini digunakan secara aktif, caranya dengan diayunkan. Jadi kalau kita peragakan ya, biasanya kalau prajuritnya nggak kidal, dia pegang perisai imannya pakai tangan kiri, kemudian pegang pedang rohnya pakai tangan kanan. Nah, perisai ini digunakan untuk menangkis panah-panah api, karena zaman dulu itu senjatanya musuh itu panah yang di ujungnya ada apinya. Jadi perisai ini harus aktif digerakkan untuk menangkis serangan dari musuh panah-panah api, seperti itu. Kemudian kalau secara rohani, panah api itu merupakan simbol dari fitnah, dari senjata-senjata iblis, penuduhan, ya, perkataan-perkataan jahat. Nah, itu dilambangkan dengan panah yang berapi yang dilancarkan untuk menembus jiwa kita, seperti itu. Kemudian kalau zaman dahulu prajurit Romawi menggunakan perisai. Perisai ini terbuat dari bahan kayu yang bagian luarnya dilapisi dengan kulit. Nah, kemudian direndam dalam air sehingga menjadi lembab. Jadi ketika panah api itu tertancap, langsung mati apinya. Jadi itu sebabnya kulitnya itu harus lembab, jangan kering. Kalau kering apinya nanti tetap malah menyala terus ya. Jadi air di sini, kenapa? Jadi air di sini merupakan simbol juga dari firman Tuhan ya. Jadi itu sebabnya kita bisa memadamkan panah-panah api yang dilemparkan oleh iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi iman kita harus direndam dalam air, yaitu firman Tuhan, dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Nah, panah-panah api yang dilemparkan iblis itu merupakan intimidasi. Iman, yaitu percaya, menerima, dan menggunakan apa yang telah Tuhan katakan. Iman membutuhkan kepercayaan total dalam Tuhan Yesus. Nah, kunci kemenangan Kristus ada pada imannya. Kita lihat di godaan yang sebelumnya ya, bagaimana Yesus bertahan, tidak bergeming ketika iblis mengucapkan serangannya. Sehingga pikiran dan kehendak kita akan mengontrol gerakan-gerakan perisai iman. Kita lanjut sekarang ke topeng keselamatan. Ini helm. Ini adalah senjata yang digunakan prajurit untuk melindungi bagian kepala. Nah, waktu Daud melawan Goliat, kenapa kok bisa dikalahkan? Goliat bisa jatuh karena helm yang dipakai Goliat tidak melindungi bagian dahi. Bagian mukanya terbuka, bagian dahi juga terbuka. Itu sebabnya batunya Daud itu bisa tertancap di bagian dahi.
Nah, dari pengalaman ini, tentara Romawi akhirnya membuat helmnya tertutup rapat, hanya mata saja yang terlihat. Ya, ketopong pengharapan akan keselamatan menjaga pikiran dari panah-panah api, yaitu intimidasi. Nah, ketopong keselamatan ini berarti pikiran Kristus. Pikiran kita mengkoordinasi perisai, pedang roh, dan semua gerakan dari tubuh. Kalau tubuh jasmani, otak kita ini berperan untuk mengontrol semua koordinasi dari kegiatan organ-organ tubuh. Nah, secara rohani, pikiran kita ini mengkoordinasi bagaimana perisai iman, bagaimana firman Tuhan itu kita gunakan. Jadi karena pikiran adalah medan peperangan antara daging dan roh. Bagian kepala ini yang harus dijaga, terutama mata, otak, ya. Sebab mata adalah pelita tubuh, jadi harus dijaga agar tidak cemar. Nah, jika pikiran diserang, lawan dengan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini pedang roh. Pedang digunakan untuk bertahan dan menyerang, dipegang dengan tangan kanan. Tangan kanan melambangkan kekuatan, kuasa, dan otoritas. Pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia mampu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan itu letaknya di hati, pikiran letaknya di kepala, ya. Jadi padahal hati dan pikiran sama-sama di level jiwa, itu bisa dipisahkan. Begitu juga antara sendi. Sendi itu kan sambungan tulang, sedangkan sumsum letaknya di dalam tulang. Ya, kemudian memisahkan jiwa dan roh. Nah, kita lihat di gambar ini, pedang tentara Romawi itu bermata dua, itu maksudnya bagian atas dan bagian bawah itu sama-sama tajam. Kita bandingkan dengan pisau di dapur, pisau itu disebut bermata satu karena hanya bagian bawahnya aja yang tajam, bagian atasnya tumpul. Nah, kalau pedang, yang dimaksud pedang bermata dua, itu bagian atas sama bagian bawah tajam. Jadi ketika ditusukkan, dihunus, itu bisa double impact, ya, bisa langsung melukai bagian atas dan bagian bawah, seperti itu. Jadi ini senjata pedang bermata dua ini yang paling ditakuti oleh musuh. Kemudian kita belajar sekarang tadi karakter dari godaan, sekarang bagaimana karakter si penggoda itu. Yang pertama di sini adalah pendakwa. Wahyu 12 ayat 10 sampai 10 dan 11 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Kalau misalnya kita sedang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba muncul di pikiran kita, ingatan kita akan masa lalu kita yang membuat kita yang membuat kita merasa bersalah di hadapan Tuhan. Nah, itu kita sedang diserang oleh iblis. Dia sebagai pendakwa. Padahal darah Tuhan Yesus sudah menyucikan kita, tetapi iblis melemparkan ke dalam pikiran kita, mengingatkan kita seolah-olah kita belum dibereskan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu merupakan serangan di tingkat jiwa, langsung ke tingkat jiwa, karena pikiran dan hati ada di level jiwa. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kemudian sifat yang ketiga sebagai penggoda atau pencoba. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 dikatakan,
Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya, jadi Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri atau karakter dari si iblis ini. Yang keempat, sebagai pengancam atau intimidasi. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kelima, sebagai pencuri, pembunuh, pembinasa. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian yang keenam, sebagai penyesat. Wahyu 12 ayat 9 berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yang ketujuh, si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang kedelapan, penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31 berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yang kesembilan, penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2 berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ini yang sering diserang di level jiwa, pikiran, karena pikiran ini mempengaruhi kesehatan dan rohani kita. Kemudian hati, ini adalah sumber kehidupan. Kemudian lidah, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi ibu-ibu sadar atau tidak, kita menghadapi godaan itu setiap hari sebenarnya. Tapi kadang kita nggak sadar ya, karena fokus kita ke aktivitas kita, ke kegiatan kita, kadang kita nggak sadar. Nah, hal ini sering tidak disadari sama kita. Siasat ini selalu digunakan setan untuk menghancurkan kita dengan menguasai pikiran, hati, dan lidah kita. Nah, kita lihat di pikiran dulu ya. Di pikiran ini, kenapa menjadi medan peperangan? Karena pikiran ini mengontrol seluruh kegiatan tubuh. Tadi otak ya, saya cerita otak dapat mengontrol seluruh kegiatan organ tubuh. Begitu juga pikiran. Pikiran ini di level jiwa, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi ini kita, emosi kita ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Kalau misalnya pikiran kita terus-menerus diserang ya, diintimidasi. Jadi kita mengalihkan pikiran yang buruk, kita tukar dengan pikiran yang baik. Alkitab sudah berkata di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemudian Kolose 3 ayat 2 dan sampai 4 juga berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Nah, sekarang yang di hati ya. Hati ini sumber kehidupan, sekaligus sumber dari segala macam dosa. Iblis membujuk hati kita untuk menjadi sombong, tawar hati, sakit hati, ataupun mendua hati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang terpenting adalah respon hati kita. Nah, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian yang ketiga, lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita pun perlu menjaga perkataan kita supaya yang muncul adalah perkataan yang membangun
untuk mewujudkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang percaya sering diganggu oleh berbagai godaan yang mereka hadapi dalam hidup, seperti misalnya kebutuhan akan ekonomi, status sosial, ketenaran, dan kesenangan hidup ya. Lalu gimana caranya kita bisa mengatasi godaan dan menjadi saksi Kristus? Jika kita digoda, penting kita untuk lebih dulu menenangkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya untuk memahami apa kehendak Tuhan dan melihat dengan jelas bagaimana strategi iblis. Dengan demikian kita bisa mengatasi godaan dan bersaksi untuk Tuhan. Nah, jika godaan itu datang, Tuhan diam-diam melihat kita, mengamati kita. Jadi mengamati sikap kita, bagaimana kita meresponi godaan tersebut, ya. Apakah kita cukup tangguh atau kita masih lemah? Nah, ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing kita untuk memahami kehendak-Nya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang mana yang benar dan yang perlu dilakukan. Tapi jika kita tidak datang ke Tuhan untuk berdoa dan mencari kehendak-Nya, kita nggak bisa melihat dan memahami kehendak-Nya. Kita tidak dapat melihat dan memahami sesuatu dengan mata jasmani kita akan mudah tertipu dan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan kita menjadi renggang dengan Tuhan. Dan yang paling buruk adalah kita akan hidup dalam dosa yang tidak terhindarkan, melawan dan memberontak Tuhan, bahkan menyangkal ataupun meninggalkan Tuhan. Karena itu, jika kita ingin mengatasi pencobaan, kita harus sering datang kepada Tuhan, berdoa, mencari kehendak-Nya. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang bijak. Kesimpulan, nah, iblis selalu menunggu waktu yang tepat saat kita lengah untuk dia melakukan serangan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi ada 3 poin di sini dalam kesimpulan ini, dalam sharing yang saya bagikan pada malam ini. Yang pertama, penting untuk kita mengenali karakteristik godaan atau strategi iblis agar kita selalu berjaga-jaga sambil berdoa, dan agar kita mengetahui apakah cobaan ini dari iblis atau dari keinginan diri sendiri. Kemudian yang kedua, perlu disadari jika kita berada pada zona nyaman dan atau sangat sibuk dengan aktivitas, biasanya kita menjadi lengah dan kurang berjaga. Nah, disinilah iblis mulai menyerang kita. Kemudian poin yang ketiga, selalu berjaga-jaga, berdoa, dan memperkatakan iman atau deklarasi, dan mengucap syukur, serta memakai perlengkapan senjata rohani dan mencari kehendak Tuhan. Demikian Ibu-Ibu, terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bu. Ini kita close dulu ya. 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 Baik, terima kasih Bu Lorita ya. Sangat jelas. Jadi Bu Ibu ini ya karakteristik godaan. Kita harus hati-hati ya, medan yang diserang nih. Kita setiap hari pasti diserang tuh. Pikirannya, hatinya, lidahnya, itu setiap hari diserang. Nah, tadi sudah dikasih tipsnya sama Bu Lorita ya, yang di bagian kesimpulan. Bahwa, apa tadi ya kesimpulannya ya, penting kita, apa ini tadi, berjaga-jaga, doa dan perkatakan iman dan ucapan syukur. Yang paling penting itu memakai perlengkapan senjata rohani dan mencari kehendak Tuhan gitu ya. Nah, baik Ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silakan ya, bebas. Silakan bertanya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Atau ada yang mau sharing juga terkait materi ini juga silakan. Atau ada yang mau sharing bagaimana rasanya pernah digoda, lalu menang, ataupun misalnya kalah. Boleh silahkan sharing di sini. Ibu, saya mau bertanya, Ibu ya. Ya, silakan. Begini, tadi kan Ibu bilang bahwa manusia terdiri jiwa, tubuh, roh ya.
itu ada ini kita udah dewasa ya, sama-sama dewasa, ada perasaan seks apa segala itu. Yang mau saya tanyakan, andai kata manusia ini tidak digoda apakah akan jadi perkembangan manusia gitu? Maksudnya reproduksi. Iya, apakah manusia ada? Ini jadi pertanyaan saya dari tadi. Kalau yang bertanya jadi gitu kan, karena mereka apa ya, gimana? Nggak mungkin ya nggak ada saling menggoda gitu, kira-kira gitu. Itu jadi pertanyaan, tidak ada antara Adam dan Hawa gitu. Bagaimana, Bu? Rahasia loh. Ah. Itu kayaknya beda, Bu, kalau itu. Kalau itu tergantung iman, bagaimana menyikapinya dengan iman. Kalau misalnya nih dalam hal berpacaran, ya. Maksud saya ketika itu Adam dan Hawa. ya Adam dan Hawa, maksud saya Adam dan Hawa gitu. Adam dan Hawa. Kalau tidak tergoda gitu, apa Ya. ada perkembangan manusia? Itu Bu. Saya bilang itu rahasia Tuhan. Oh. Ya kan, bener nggak? Orang sama telanjang nggak tahu, sama-sama gitu kan? Oh, jadi maksudnya Bu Lampita, seandainya Tuhan tidak meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tentu sampai sekarang kita ada di Taman Eden, begitu kan Ibu? Maksudnya? Di mana Adam sama Hawa aja kan? Iya, sama kita juga. Sampai ke kita juga ada di Eden. Cuma gini, waktu malaikat kan diciptakan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia diberi kehendak bebas, kalau malaikat enggak. Dan malaikat itu makhluk roh. Jadi ketika dia berbuat dosa, ya udah dosanya kekal, nggak bisa lagi ada pertobatan. Tetapi kalau manusia karena terdiri dari tubuh, darah dan daging, kalau berdosa masih ada kesempatan bertobat. Jadi itu sebabnya diletakkan pohon di tengah-tengah untuk menguji ketaatan manusia, apakah dia taat atau tidak. Dan ternyata tidak taat, gitu. Iya. Ya, dan contoh ketaatannya itu ketika Tuhan Yesus turun, dia taat sampai mati di kayu salib. Ini Adam kedua. Iya. Ya. Iya. Ya, yang menjadi pertanyaan kalau itu tidak ada gitu, kalau tidak Nggak ada sejarah manusia, Bu, kalau Adam nggak makan itu. Mungkin kita nggak ada di sini ya Bu ya kali ya. Tuhan Yesus nggak disalib kalau Adam nggak makan buah itu, Bu. Memang sudah rencana Tuhan ya, kita nggak mengerti kan segala jalan pemikiran Tuhan atau rencana Tuhan kita. Iya, Iya. betul. Begitu saya. Bagus, luar biasa Bu. Silakan Bu Eti, silakan. Ya. Bu Rita, saya mau tanya nih. Coba bisa diulang nggak sekali lagi? Yang mana? Nggak perlu diinin. Bagaimana sih tadi kita mau mengetahui ini ya? Saya rasa sama dengan ibu-ibu lain. Contoh kita mau mengetahui bahwa ini cobaan dari iblis atau dari keinginan diri sendiri. Diulangin lagi Bu penjelasannya plus contohnya. Kalau dari kita mengujinya gini, kita koreksi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, gitu. Misalnya keinginan daging ya, misalnya kita pengen beli barang-barang mewah misalnya, itu kan pasti keinginan daging karena kita ingin dihargai orang dengan memakai barang-barang mewah seperti itu keinginan daging, itu artinya lahir dari keinginannya sendiri. Nah, kadang perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan biasanya kalau kita bawakan dalam doa, itu Tuhan pasti akan berikan. Tetapi kalau keinginan yang kita sampaikan dalam doa, itu Tuhan lihat dulu apakah hal itu membangun iman kita atau tidak. Kalau tidak, Tuhan nggak akan kabulkan permintaan kita. Nah, kita mengujinya di situ. Kita koreksi dulu, refleksi ke dalam diri kita, apakah ini benar-benar keinginan dari kita ataukah godaan dari luar, seperti itu. Kadang sangat halus karena dia makhluk roh, kita nggak bisa lihat, sangat halus, kita nggak bisa lihat wujudnya. Jadi itu yang perlu kita sadari sendiri. Kita perlu melihat kembali bagaimana
Karena kalau kita perhatikan tadi, pertama yang dia lakukan adalah merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan dulu kan. Contohnya Hawa, Adam dan Hawa. Itu dengan mengaburkan konsep Tuhan. Dia mengaburkan konsep Tuhan dengan mengatakan, kamu kalau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, kan Adam jadi curiga, loh, kan selama ini dia yang paling dekat, lebih dekat dia daripada si iblis dengan hubungannya dengan Tuhan. Kok ada rahasia? Kok ada sesuatu yang disembunyikan? Nah, seperti itu. Itu mulai Adam dan Hawa mulai mencurigai Tuhan. Jadi dia mencoba memisahkan, merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Begitu juga kepada Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, kata jika cuma satu kata jika aja, itu dia mencoba menggoyahkan identitas Yesus. Padahal Yesus sudah anak Allah ya, tapi menggunakan kata jika, itu dia mencoba untuk menggoyahkan identitas Yesus supaya Yesus ragu. Iya ya, kok aku anak Allah bukan sih? Kok aku menderita di bumi ini seperti itu? Nah, kalau ke kita, nah dia berusaha merenggangkan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya dia mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita yang tadinya kita begitu menggebu-gebu sama Tuhan, mulai kendor. Nah, seperti itu. Nah, ketika kendor itu dia masuk ke serangan di level jiwa. Jadi kita masuk ke level jiwa, yaitu keangkuhan hidup, masuk ke level jasmani dulu, keinginan daging, ya, baru masuk ke level jiwa, keangkuhan hidup, kemudian yang terakhir masuk ke level roh. Jadi iman kita dilemahkan seperti itu. Oke. Iman itu seperti imun di dalam tubuh kita. Kalau imun di dalam tubuh kita mulai drop, nah kita sakit. Begitu juga iman kalau di dalam roh kita udah ngedrop, nah akhirnya rohani kita semua udah kacau jadinya. Seperti itu. Jadi saya kasih contoh Bu ya, misalnya nih ya, keinginan diri sendiri nih, misalnya Iya. saya kepengen diet gitu ya, karena saya begini, tapi itu tidak mengganggu keimanan hubungan saya dengan Tuhan begitu ya. Tapi kalau yang itu cobaan dari iblis, itu seperti ada yang menghalangi gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu cobaan, jadi itu tadi loh yang kita mau nguji apakah sebenarnya ini cobaan dari iblis atau keinginan diri sendiri gitu. Iya. Itu ya. Iya. Itu ya contohnya yang saya bilang tadi itulah, misalnya mau diet tapi tidak mengganggu keimanan kita, seperti itu kan. Iya. Oke. Ya, udah. Terima kasih Bu. Silakan ibu-ibu yang lain. Silakan boleh bertanya. Atau sudah jelas? Bu Sari mau bertanya, Bu Sari. Ibu dosa. Ibu-ibu yang lain silakan. Jelas sih Bu, udah. Iya, sudah jelas panjang lebar. Jelas sekali Bu. Tapi Sebenarnya ada yang ditanyain Bu, cuma pertanyaan yang nggak terlalu ini sih Bu, yang ringan gitu. Tadi Ibu bilang Tuhan Yesus itu bisa disebut Adam kedua Bu. Ya, Adam kedua, tetapi beda dengan Adam pertama. Adam kedua ini itu merupakan istilah aja Bu. Jadi Adam pertama itu merupakan contoh ketidaktaatan. Nah, Adam kedua ini contoh ketaatan begitu. Bukan berarti Adam dalam arti sebenarnya, bukan. Itu hanya kiasan aja. Manusia pertama dengan manusia yang mengubah kerusakan itu menjadi suatu kebaikan. Jadi justru kedatangan Tuhan Yesus itu mengembalikan kita yang tadinya Adam rohnya menjadi mati. Nah, kedatangan Yesus menyebabkan roh kita hidup kembali. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Makasih Bu Eti. Ini Bu Nurbaya. Silakan Bu Nurbaya. Mau bertanya? Ya, salam, selamat malam ya. Shalom. Ibu Lorita menjelaskan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh ya. Yang saya tanyakan Bu, saya sering mendengar kata-kata alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini apakah termasuk di jiwa atau roh Bu? Di
Di jiwa, Ibu. Oh, jiwa ya. Ya, Terima kasih, Bu. iya, Bu. Baik, ada lagi ibu-ibu lain yang mau bertanya? Ibu Sofi, Ibu Eka, Ibu Naseh, Ibu Lampita tadi udah ya. Ibu Sofi mau bertanya? Silakan. Sudah senyum-senyum. Nggak ada ya? Nggak kedengeran Bu Sofi. Oh, Ibu Sofi udah ngomong. Nggak kedengeran suaranya. Cek, cek, Kalau- cek, cek. Cek, Bu Ya. Sofi. Sudah dicek. Mas sharing kalau ini puji Tuhan sudah cukup mengerti gitu. Cuma kalau godaan itu banyak sekali kayak saya misalnya di rumah gitu seringkali godaan apalagi anak-anak gitu kan bisa lagi yang luar biasa anak harus menggoda kita dan itu kayak kita kayak kebuka celah setan iblis tuh mudah banget masuk di dalam emosi kita. Kadang sempat saya mau marah ke anak-anak juga nggak bisa gitu ya Bu. Dannya itu lebih menyakiti ke diri sendiri gitu. Kayak saya hobinya suka mukul diri sendiri. Aduh, Dan jangan jadi hobi tuh. Bu Sofi, jangan. tapi buat bercandaan aja nggak usah dibikin. Kemarin tuh sempat dia sampai kumat lagi gitu kan. Saya lagi iblis tuh gampang banget masuk gitu di saat kita lagi ibadah juga kayak gini juga bisa diganggu juga gitu, gampang banget gitu. Terus di saat seperti itu kayak saya itu langsung panas, hati saya tuh kayak panas, gampang masuk, pengen memberitahu anak ini juga susah bagaimana caranya. Ya ujung-ujungnya juga karena kita merasa bersalah ke diri sendiri gitu ya, intinya semua kesalahan yang lebih dewasa gitu, ujung-ujungnya menyakiti diri sendiri dan itu kayak nggak sadar. Seperti itu tuh saya berulang kali nggak pernah sadar di saat berapa harinya badan kok berasa sakit kayak gitu kan. Ngapain itu baru sadar, oh iya saya habis begini gitu kan. Nah Ibu, kalau saya punya uang, saya larinya ke psikiater. Tapi dengan saya ikut Tuhan sekarang ini, kalau dulu kan saya lebih Untung nggak punya uang. sadar. lanjut terus pokoknya intinya seperti lanjut terus. Tapi di saat saya sudah mengenal di sini gitu, saya berpikir ada untungnya nggak punya uang. Kalau saya punya uang larinya lebih ke psikiater. Waduh. Saya nggak lari ke Tuhan gitu. Tapi habis itu saya langsung berdoa minta maaf apa segala macam gitu untuk menenangkan diri. Kalau dulu saya lebih ke emosinya itu panjang sampai berhari-hari nggak selesai. Saya bisa itu kayak iblis tuh gampang banget gitu. Ibu, itu tadi perlengkapan senjata rohani itu dipakai. Iya. Tadi kan? Tadi perisai iman, pedang roh firman Tuhan. Makanya waktu itu saya minta Ibu menghafalkan beberapa ayat yang menjadi kunci, menjadi penting. Karena kita memang perlu hafal ayat bukan untuk sekedar hafalan, tapi itu penting nanti pada saat kita dapat serangan. Nah, kita ingat ayat itu kayak Tuhan Yesus kan memperkatakan firman Tuhan. Mendeklarasikan menggunakan ayat juga itu bisa kita gunakan firman Tuhan sebagai perkataan iman untuk deklarasi. Jadi itu tadi yang diserang pikiran ya Bu ya, pikiran sama hati. Jadi topeng keselamatan sama baju sirah keadilan. Oh, iya. Itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap, bagian lain nanti yang diserang. Iya, sebelum saya mengenal Tuhan itu emosinya itu luar biasa, nggak berhenti gitu. Ibarat kata yang 11 yang Rasul itu kan saya suka menghafal dan doa-doa itu juga sedang. Cuma saya nggak bisa mengucap
di luar, tapi saya selalu bisanya di hati. Karena saya susah untuk berbicara seperti ini tuh benar-benar susah menurut saya gitu. Nanti bisa Ibu lama-lama bisa. Asal Ibu tekun terus Amin. belajar baca Alkitab terus tekun, bisa nanti. Mungkin juga termasuk cobaan godaan dari iblis juga sih. Iya. Saya mau bersaksi nih Bu Lorita ya. Nah, silakan. Karena ini Bu Sofi nih ya. Jadi terkait tadi itu apa namanya serangan iblis ya. Jadi dulu waktu saya memang apa namanya hidup saya itu agak sedikit ini ya. Jadi serangan iblis itu begini contohnya yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Dulu itu waktu terutama pas zaman-zaman corona ya. Sebelum Tuhan tangkap saya ya. Jadi saya itu sering kayak mendengar suara-suara halus. Ya, suara halus yang berbisik dan itu selalu negatif. Misalnya contoh seperti ini, ya. Waktu itu saya punya adik, ya dia tinggal di Papua. Suatu hari dia di Jakarta, terus mau dengan suaminya akan naik pesawat kan, pulang ke Papua. Itu suara itu jelas banget, entah dari kuping atau dari hati bilang, adikmu akan kecelakaan, adikmu akan kecelakaan. Wih, saya langsung angkat telepon dan saya telepon adik saya di Jakarta. Kalian mau pulang kan? Iya, jangan pulang. Kenapa? Nanti kalian kecelakaan. Itu saya turutin gitu kan. Nah, terus adik saya diem aja, terus tapi dia tetap pulang dan nyatanya selamat. Itu yang pertama. Terus yang kejadian lain gitu ya, yang sering dengar itu kalau saya turuti betul manusia apa bisikan-bisikan itu sebenarnya saya sudah mati gitu loh. Karena apa? Selalu ada bilang apa kayak terjun kayak nyuruh kayak bunuh diri gitu loh. Ya kan saya tapi itu saya bisa nahan gitu loh. Jadi akar pikiran saya itu masih bisa terkontrol gitu. Tetapi seperti ada suara-suara yang membuat saya itu kayak orang gila jadinya. Nah, di rumah ini dulu saya itu pernah malam-malam itu sampai lompat dari kasur ya kan karena gini loh AC itu kan ada apa itu namanya tuh untuk pipa ya pipa pembuangan kan itu saya lompat saya bilang gini ular gitu suami saya langsung terkejut pas dia mana ular itu pas lihat bukan itu bukan ular gitu itu jadi itulah yang terjadi dengan saya gitu ya sampai dokter itu pernah saya ke dokter itu dikira saya itu sakit jiwa gitu loh. Jadi saya bilang, tapi saya nggak gila gitu. Iya, tapi kalau ibu bilang nanti sebenarnya pikirannya mati atau nanti bisa beneran mati loh Bu, gitu. Nah, jadi saya mengalami itu semua gitu ya. Jadi pikiran saya betul-betul diserang saat itu. Dan termasuk itu ke emosi. Saya termasuk dengan anak saya itu juga seperti Bu Sofi mungkin ya, termasuk dibilang juga dulu kasar gitu ya dengan tangan ini. Jadi ketika kemudian ada seorang pendeta itu yang mendoakan saya, dan itu awal semuanya. Jadi dari yang saya didoakan itu di rumah saya, lalu terjadi beberapa pelepasan sampai itu lama, 3 bulan untuk menyembuhkan saya gitu, menyembuhkan jiwa saya, menyembuhkan pikiran saya itu tidak sekali, tapi itu 3 bulan. Saya bersyukur waktu itu, waktu dokter kasih obat, saya bersyukur obat itu tidak dijual di rumah sakit itu gitu dan tempatnya jauh. Saya bilang sama suami udahlah nggak usah gitu orang aku nggak gila kok gitu kan saya bilang ya. Nah kemudian pendeta datang tapi saya bersyukur sepertinya itu memang apa Tuhan memang kirim pendeta itu untuk menyembuhkan saya. Sebenarnya dalam hati dulu tuh saya bilang Tuhan saya tuh mau mengenal kamu tapi aku nggak tahu caranya gitu loh. Nah kemudian itu ya jawaban hati saya itu didengar dan pendeta itu mendoakan saya sampai kemudian terjadi pemulihan-pemulihan dari diri saya itu sampai itu saya benar-benar pulih itu 3 bulan. Nah, seperti itu. Nah, itu berproses dan semua yang terjadi di dalam diri saya itu benar-benar ditarik, betul-betul tarik, terutama kemarahan kayak Bu Sofi tadi itu ya, sering marah. Saya pun begitu sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Nah, ketika sudah saya mengalami pemulihan, saya memang dibilang sama pendetanya bahwa Ibu harus rajin pujian penyembahan katanya pujian penyembahan dan baca firman itulah akhirnya yang terus saya lakukan gitu karena kalau nggak gini waktu awal-awal saya sembuh itu masih ada begitu saya pernah mandi di kamar mandi itu ya semua pas sudah pergi suami saya pergi kerja anak-anak pergi sekolah tinggal saya semua baik awalnya waktu saya mandi tiba-tiba suara itu datang saya mandi dan menggigil seluruh badan saya sudah tahu ini
setan ini ya yang berusaha mengganggu saya muncul lagi. Saya langsung duduk di meja makan, saya nggak peduli saya terlambat atau enggak. Saya pujian penyembahan itu lama, saya berdoa. Waktu saya diam pujian penyembahan itu, tiba-tiba saya kembali lagi normal dan saya bisa pergi kantor dengan damai gitu ya. Dan itu kadang-kadang dia dulu tuh sering menyerang. Nah, sekarang saya sudah tahu strateginya. Ternyata iblis ini kurang ajar ya, mengganggu saya dan itu sangat terganggu karena eh, saya jadi penakut gitu loh, penakut dengan suara-suara yang kalau saya sendiri tuh suka ngomong yang, oh begini lakukan ini. Jadi tuh sesuatu yang itu tadi lah karakter iblis tuh masuk semua ke pikiran saya. Jadi saya tidak boleh jauh-jauh dari pujian penyembahan dan firman. Karena apa? Saya akhirnya bebas. Saya memang tidak memakai obat, tetapi artinya saya menjadi sembuh karena memang 100% Tuhan bekerja di dalam diri saya. Jadi saya benar-benar tidak boleh jauh dari pujian penyembahan dan saya tidak boleh jauh dari firman. Seperti itu, Bu. Dan yang paling penting saya selalu berdeklarasi untuk diri saya. Kalau saya ingat manusia sama lama saya yang dulu itu ya, yang menyerang pikiran itu sangat mengerikan. Jadi itu tadi ya, jadi yang Ibu Lorita jelaskan tadi itu memang saya tuh harus menjaga betul ya pikiran itu tadi. Itu yang paling mengerikan karena diserang terus. Makanya Itu ya, itu yang itu terjadi Bu-Ibu artinya ya. ya, Hmm, itu artinya dia sudah berhasil mengontrol pikiran Bu hmm, Joli. Jadi dikontrol pikirannya. Jadi itu kayak kerasukan level level rendah. Dia masih di oh, luar, tapi dia berusaha mengontrol pikiran terus. iya. Dia nggak masuk ke dalam karena kan ada Roh Mm-mm. Kudus di dalam. Nah Dia itu. di luar, Mm, tapi mm-mm, pikiran dikontrol. Nah itu perlu ketopong keselamatan. mm. Itu artinya konsep keselamatan itu perlu kita miliki, kita kita resapi seperti yang Pak Yo bilang itu kan Efesus itu konsep keselamatan bahwa kita mati bersama Yesus, dibangkitkan dan naik ke surga bersama Yesus itu perlu meresap. Artinya apa ya namanya? Artinya bukan hanya sekedar di pikiran, tapi kita resapi betul-betul menjadi pewahyuan roh buat kita. Iya. Gitu. Ya itulah Bu Ibu ya yang terjadi. Saya memang belum pernah bersaksi, cuman pas kesempatan ini saya ungkapkan apa yang pernah terjadi dengan diri saya. Bahkan saya pernah di kantor itu, eh saya pikir saya mau mati gitu ya. Jadi saya kayak sudah kecekek, terus saya langsung telepon suami dan anak-anak saya gitu. Eh, HP itu begini, saya bilang sama suami saya jemput saya sekarang gitu. Terus anak-anak saya suruh terus kalian harus ngomong sama mama supaya kalian bisa melihat mama mati pelan-pelan. Itu sampai saya bilang begitu, serius. Terus saya ambil itu suatu hari karena terjadi badan saya sudah gemeteran karena pikiran yang nggak benar itu tadi. Saya hanya ambil gelas suatu hari itu, gelas karena saya sudah nggak tahan, saya banting gelas itu. Saya hanya bilang Tuhan Yesus. Ketika saya sebut Tuhan Yesus, tiba-tiba saya tersadar. Saya tuh langsung duduk, duduk gitu. Terus saya heran, loh, kok aku nyebut Tuhan Yesus langsung berubah ya? Terus suami saya datang, kamu kenapa? Biasa aja tuh, iya. Tapi aja aku pulang, aku akan ceritakan gitu. Nah, keanehan-keanehan itulah yang terjadi ketika saya sebut Tuhan Yesus, kok saya bisa kembali normal gitu ya. Padahal sebelumnya itu anak-anak saya sudah terus saja omong mama ini, biar kalian lihat ya, nanti mama mati pelan-pelan. Udah sampai kayak gitu loh, Bu. Parahnya ya, parahnya saya dulu itu. Makanya saya bersyukur ya, bergabung dengan komunitas, banyak membaca firman, bertemu dengan ibu-ibu, dan saya sekarang sudah membatasi komunitas saya hanya komunitas-komunitas rohani, dan teman-teman pun saya sudah mulai milih gitu ya. Saya nggak mau juga teracuni karena menderita seperti dulu itu benar-benar menakutkan, mengerikan gitu. Tadi iblis benar-benar luar biasa. Jadi Makanya. nyambung juga Bu. Hmm. Tentang ibu-ibu yang baru melahirkan suka ada baby blues gitu, itu berarti ada serangan juga ke pikiran kali ya Bu ya? Atau jiwa? Suka apa Bu? Baby blues yang baru melahirkan. Oh, itu karena pengaruh hormon itu Bu, karena kan dia lagi hamil. Jadi itu ada perubahan hormon. Kalau itu hormon mempengaruhi ke jiwa juga, ke psikis. Kalau itu bukan karena serangan, karena perubahan hormon. Oh. Saya ada perbedaannya kan ya Bu ya? agak baby blues tuh. Iya. Kalau baby blues karena hormon Ibu. Tadi Bu Lorita bilang kan hidup dan mati dikuasai lidah ya Bu gitu ya? Iya.
barang siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. ya saya ingat Ibu Sophie tadi, makanya saya pikir itu bisa ya, bahwa apa yang kita perkatakan suka gitu ya Bu ya, kira-kira bahasanya ya. Iya, maksudnya ya kayak deklarasi itu Bu, kita kan disuruh mendeklarasikan berulang-ulang gitu kan, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya, seperti itu. Gitu loh Bu Ibu. Itu saya suka juga seperti Ibu Sophie tadi. Tapi setelah saya memegang firmannya itu kata-kata ke Amsal 18 ayat 21 ya. Saya jadi mau berkata apa-apa sekarang takut Bu. Langsung lidah saya ingat Amsal itu kan, wah nanti kalau saya menggemakannya, wah nanti saya makan buahnya gitu ya. Artinya apa yang saya katakan nanti terjadi. Itu memang saya alami seperti Ibu Sophie itu Bu. Saya sekarang selalu pegang firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 ya. Itu benar-benar hidup dan mati itu dikuasai oleh Dia. Barang siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Saya nggak berani lagi Bu Sophie untuk ngomong sembarangan itu. Kata yang memakan diri kita sendiri gitu loh Bu maksudnya. Betul. Jadi saya Itu maksudnya tidak boleh mengucapkan kutuk ya Bu ya, atau sumpah serapah, atau mengutuki diri sendiri, nggak boleh. dulu saya gampang banget Bu, tapi setelah mengenal firman ini saya sangat hati-hati lah. Kalau Iya. marah sama anak aja udah jengkel, udah pengen gimana. Saya ingat firman ini saya memang ya, harus punya kesabaran ya sama menghadapi anak-anak ini ya Bu ya. Benar, tapi ketika kita memegang firman kita ini, akhirnya kita takut terhadap melakukan atau mengatakan sesuatu. Saya pikir gitu loh Bu Sophie. Karena kalau mengutuki itu biasanya kalau yang mengucapkannya punya otoritas lebih tinggi daripada yang dikutuki, itu bisa terjadi Bu. Makanya nggak boleh. Apalagi misalnya ibu ke anak gitu kan, otoritas ibu lebih tinggi. Atau misalnya, tapi kalau misalnya otoritasnya di bawah mengutuki yang di atas, yang punya otoritas lebih tinggi, itu nggak kena gitu. Biasanya itu terjadinya kalau yang mengucapkan punya otoritas lebih tinggi dari yang dikutuk, makanya nggak boleh itu. Makanya Bu, walaupun lidah tidak bertulang, tapi bahaya. Karena di alam roh itu Bu, iblis itu punya apa ya? Dia punya hak untuk mengikat perkataan kita, lalu dia bawa ke Tuhan. Ini loh, dia ngomong begini. Jadi aku sah kalau membuat supaya perkataan dia terjadi seperti itu. Di alam roh ini, makanya nggak boleh ngucap sembarangan. Karena di alam roh itu iblis mengikat perkataan kita, lalu dia bawa ke Tuhan, dan orang itu benar-benar terjadi sesuai dengan perkataan. Misalnya gini, saya waktu kerja itu ada temen yang suka latah, mati kejedot gitu, mati kejedot gitu, selalu kok ngomongnya kayak gitu terus akhirnya kita tegur kan, nggak boleh ngomong gitu, itu kan sama juga mengutuki diri sendiri gitu. Jadi akhirnya dia mencoba, kadang suka lupa karena udah kebiasaan ya, kadang suka lupa, tapi terus kita ingetin lagi. Gitu. Ya, terima kasih ya Bu ya, terima kasih. Ya Bu Sari. Bu Lolita, saya mau nanya. Iya, silakan. Apa namanya? Kalau kita tahu ada seseorang yang suka bohong gitu ya Bu ya, dan suka memfitnah. Nah, sehubungan dengan peperangan rohani yang sekarang sedang giat-giatnya kita lakukan, ya bisa nggak ya kita melakukan peperangan rohani supaya roh pembohong yang ada di orang itu dipatahkan, dihancurkan. Kita yang mendoakan roh yang ada di dalam orang itu, karena kita tahu dia pembohong, pemfitnah gitu. Bisa nggak kita berdoa supaya roh pembohong itu dihancurkan dari orang itu? Iya. Ibu, kalau itu sudah menjadi karakter, orang itu agak sulit. Tapi nggak apa-apa, kita tetap doakan aja. Kita doakan, terus kita deklarasikan supaya roh dusta, roh apalagi tadi itu pembohong, roh dusta ya, pembohong kan dusta. Roh apalagi? Pemfitnah,
ya itu dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dan itu memang nggak sekali, terus menerus sampai Kalau terjadi. terus-menerus Tuhan bosen nggak ya dengernya? Enggak, Ibu. Enggak bosan Bu. Enggak. Tuhan enggak bosan. Enggak bosan. Kan ada perumpamaannya tuh. Ada hakim yang diganggu terus sama seorang wanita sampai akhirnya daripada dia ganggu saya terus, sudah saya kabulkan permintaannya gitu. Amin. Ya. Nggak bosan Ibu. Terima kasih Bu. Ada lagi. Kalau sudah menjadi watak Ibu, memang agak sulit ya, apalagi kalau usianya udah banyak. Artinya, iya, lebih mudah mengubah anak kecil daripada orang yang usianya sudah banyak, karena menjadi watak itu agak sulit dirubah. Terus ditambahkan lagi katanya begini Bu, kalau kita usir 1, nanti dia bawa temannya 7 gitu, jadi akan lebih parah lagi. Nah jadi mikir juga gitu, doa nggak sih gitu. Itu gini Bu, kalau misalnya diusir setannya nih ya, terus dia keluar, dia bawa masuk 7 roh jahat karena rumahnya masih bersih, nggak diisi. Jadi kalau misalnya orang yang sudah dilakukan doa pelepasan, itu dia harus belajar kebenaran. Sebab kalau dia habis dilepasin begitu, kehidupannya biasa-biasa aja, kembali seperti semula, nah itu bisa masuk. Itu istilahnya rumahnya masih kosong, belum diisi. Nah kalau sudah Roh Kudus sudah hadir, kan setannya nggak mau masuk lagi. Enggak, tadi itu sehubungan dengan kan kita doa nih buat orang kita kan Bu. Dia kan nggak tahu kita berdoa buat dia kan. Iya. Jadi dia kan belum tentu berubah kan Bu. Iya. Nah itu dia. Jadi kalau kita usir-usir setan yang ada di dia itu, nanti dia bawa temen katanya Bu. Haleluya. Tapi memang iya Bu Sari, saya ya kayak gitu dulu dikasih tahu sama pendetanya kan, sudah dicabut semua yang diserang iblis itu ya di dalam hati, pikiran, jiwa saya. Saya cuma dipesan begini, biasanya kalau sudah dipulihkan, kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, itu dia ibu bisa lebih jahat daripada yang sekarang katanya. Yang bener, aku bilang jadi bandit dong, aku bilang kan. Jadi bandit dong aku gitu kan. Wah ya saya juga ya nggak mau lah gitu kan. Wah saya hajar habis itu pujian penyembahan tuh yang paling penting kalau saya, pujian penyembahan, deklarasi sama firman Tuhan. Saya pegang itu. Deklarasi itu ternyata luar biasa. Deklarasi. Seperti yang Bu Lorita bilang tadi ya, deklarasi itu diucapkan dengan dengan iman, nggak bisa sembarangan. Saya deklarasi itu, kalau deklarasi suaranya tuh, wah mungkin serumah ini udah tahu ini ngapain teriak-teriak mamanya itu gitu. Tapi saya serius gitu, karena saya memang harus mengalahkan yang serangan-serangan itu. Dan saya mengimani gitu. Dan itu seperti terinternalisasi, terimpartasi di diri saya, isi-isi deklarasi itu. Benar-benar luar biasa. Seperti itu yang saya rasakan. Tadi salah satu karakternya yang Bu Joli sebut, iblis itu kurang ajar kan ya. Ibu Joli juga bilang kurang ajar. Itu kita lihat aja tadi tuh, waktu dia nggodain Tuhan Yesus, itu kurang ajar. Harusnya dia yang nyembah Tuhan Yesus, kok malah dibalik. Yesus suruh nyembah dia. Itu kurang ajar. Karakternya itu tadi nggak disebutin, salah satunya kurang ajar. Iya betul, benar. Pembunuh, pengancam, benar-benar kita harus kuat ibu-ibu, jangan nanti terserang, mengerikan karena terserang ya. Apa ada pertanyaan lagi Bu-ibu? Kalau tidak ada, oh ya silakan Bu Eka ya. Mungkin saya sedikit aja mau menanggapi Bu Sari tadi ya tentang mendoakan. Jadi mungkin saya punya sharing aja pengalaman pribadi gitu. Dulu Bu, saya bertahun-tahun itu mendoakan suami saya supaya bertobat. Suami saya itu kan narkoba ya. Perangainya sungguh buruk sekali, sering emosional, marah-marah gitu ya. Dan saya
berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ubah karakternya. Saya terus perkatakan hal-hal yang positif. Sampai suatu ketika memang sudah kairosnya Tuhan ya, sudah waktunya Tuhan itu, akhirnya doa saya terjawab, walaupun dengan berbagai peristiwa yang luar biasa yang terjadi, saya mau bercerai lah segala macam, tapi Tuhan tetap menyimpan doa saya gitu loh. Jadi itu yang mau saya sharingkan. Jadi kita doakan saja, semua terserah Tuhan gitu. Waktunya Tuhan gitu. Jadi itu yang bisa saya sharingkan gitu, bahwa saya juga punya pengalaman mendoakan suami yang sudah bertahun-tahun narkoba, dan puji Tuhan dia sudah bertobat, dan puji Tuhannya kami sudah pelayanan, sehingga pada saat pelayanan kan kita sering mendengarkan firman, sering sharing firman. Jadi itu keisi seperti Bu Joli juga mengisi hari-hari dengan firman Tuhan ya. Itu iblisnya tuh kayak nggak bisa tembus gitu, agak sulit gitu loh, karena kita sudah mengisinya dengan firman-firman Tuhan. Itu sih yang bisa saya sharingkan, Ibu. Makasih. Baik, Bu. Iya. Dan waktunya cukup lama ya, Bu Eka ya. Berapa tahun itu mendoakan suaminya? Itu 15 tahun, Bu. Oh, 15 tahun. Puji Tuhan. Wow. Berhasil. Iya. Lama banget. Kalau nggak karena Tuhan Yesus, saya nggak Kesabaran yang luar biasa itu Mbak Sari. 15 Luar tahun biasa loh. berhasil itu. Berhasil. Berarti Bu Dahlia kemarin masih belum cukup ya. Bu Dahlia kemarin kan 10 tahun kan suaminya. Kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun berarti. Kalau aku sekarang 70 ditambah 15, ya sekarang 85 tahun, Bu. Sabar aja, Bu, sabar. Terus doa, Bu. Kurangkan doanya. Semangat. Tapi prosesnya nggak sama, Bu. Artinya kalau Bu Eka 15 tahun, siapa tahu mungkin Bu Sari 5 tahun atau 2 tahun gitu. Prosesnya nggak sama. Saya lebih lama mendoakan suami. Berapa? 30 tahun. Siapa yang ngomong? Oh, Bu Nace. Oh, Bu Nace. 30 tahun? 30 tahun saya mendoakan suami. Lama banget. Coba bisa cerita, Bu Nace. Cerita dong. Awalnya saya menikah sama suami saya itu beda agama. Oh. Saya Kristen, suami saya Muslim. Buat temperamennya, suami saya boleh dibilang nomor wahid. Tapi saya percaya Tuhan melihat kemauan saya untuk mendoakan suami agar suami saya bertobat. Puji Tuhan, dengan saya bertekun, berdoa, berharap, karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan meyakini kalau Tuhan Yesus itu maha segalanya, pasti dijawab, walaupun butuh proses lama. Tahun 2000, belum lama sih dijawab sama Tuhan, baru 2 tahun yang lalu. 2002, suami saya mengenal, terus langsung dibaptis. Puji Tuhan sampai sekarang. Ibu Nace, kondisi itu lebih tidak ada artinya ya Bu, ketika Ibu lihat dia ketika dia mau bertobat, diselamatkan Tuhan, nggak ada artinya ya Bu, 30 tahun itu ya Bu ya? Iya, kayaknya betul. sebentar gitu. Kayak Tapi sebentar kalau kita ya. yang menjalani, ya kalau kita yang menjalani memang butuh kesabaran, benar-benar kesabaran ekstra. luar biasa. Ya. Kalau aku 70 tambah 30, 100 tahun, Bu. Jangan lama-lama Ibu. Mungkin doa sayanya kurang sempurna, mungkin sayanya juga turun naik waktu itu, jadinya prosesnya lama. Jadi Tuhan kan mungkin melihat kesetiaan saya dulu, apa gimana gitu lah. Intinya saya di waktu mendoakan suami itu, saya tuh turun naik, nggak stabil. Tuh Bu Sari tuh. Jangan turun naik. Muter-muter dulu ya, Bu. Kayak yo-yo ya, Bu. Jangan singgah dulu kemana-mana. Makanya kalau kita berharap sama Tuhan tuh harus terus aja naik ke atas, jangan berhenti. Kita udah naik ke atas turun lagi, jadinya lama prosesnya. Ibu Yoli, berarti di kumpulan sini itu ibu-ibu yang kuat semua loh Bu. Benar, ya. Aku
setelah saya dengar segala kejadian yang wah, ternyata ibu-ibu di sini tuh orang-orang yang kuat semua dan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Artinya kalau kita terkumpul di sini itu bukan suatu kebetulan. Tuhan yang ngumpulin, Tuhan yang masukin kita dalam satu wadah. Iya. Untuk saling menguatkan ya Bu ya, saling topang dan saling menguatkan. Iya, makanya saya bersyukur bisa masuk di sini gitu. Karena waktu yang lalu tuh saya kan baca Alkitab cuma baca laporan selesai gitu. Karena masuk ke sini sambil baca sambil dijelaskan, ada sharing ya, jadi kan makin menguatkan kita. Jadi kita yang nggak tahu jadi tahu. Ada tantangan Bu, kayak kemarin Pak Anto ngomong itu kan otomatis kita mau belajar firman kan, pengen counter pas Anto kayak gitu misalnya gitu, ada semangat untuk membaca. Oh apa ya, ini kenapa gini ya, gitu ada semangat juga gitu loh Bu. Sekarang ini rasanya gitu. Yes, kalau ngebaca firman sehari aja kayaknya kayak gimana gitu. Oh iya, belum baca firman nih gitu. Puji Tuhan. Iya betul, bukan kebetulan ya, dikumpulkan Tuhan, dipertemukan Tuhan tuh nggak kebetulan. Perempuan-perempuan perkasa di sini berarti. Ya, laskarnya Tuhan. Gadis yang bijaksana. Ibu Sari ngomong tambah 30 tahun. Ibu Sari. Ibu Ruth. Ibu Ruth adem-adem ayah. Mana ada Ibu Ruth? Ada Ibu Ruth. Ya. Muncul. Ibu Ruth sehat Bu. Jangan lagi Ibu tambah 30 tahun juga Ibu Ruth. Iya, amin. Dibuka Bu itu, di unmute, nggak denger. Ibu Ruth sehat terus. Sehat Bu. Nggak kedengaran Bu. Volumenya belum dibesarin. Oke Bu, sehat Bu. Sehat terus. Nanti kita akan mendengar suatu saat tiba-tiba Ibu menceritakan sesuatu gitu. Iya, pasti. Yes. Ibu Ruth ya. Belum disusun gitu lah. Nah, Bu Joli, kapan-kapan kita mau dengar sharing kebenaran dari Bu Eka dong. Bu Eka Satya. Boleh, pasti. Boleh. Kita semua ini kan di sini memang seharusnya begitu ya kan, saling sharing apapun itu, mau kesaksian boleh seperti Bu Sari ya. Kebetulan Bu Sari adalah seorang dosen, mau berbagi pada kita seperti itu ya, pengetahuan, wawasan juga boleh, seperti Bu Lurita juga boleh. Waktu itu siapa? Si Ayu ya, sharing mengenai pelayanannya juga boleh. Jadi semua ibu-ibu di sini boleh loh ya. Nanti kalau atau saya tunjuk, Ya, yang penting kita saling. Ini next mungkin Bu Eka ya, karena sudah dapat bocoran dari Bu Lorita. Siap. Kapan? Bulan apa tuh Bu Joli? Ya, nanti masih lama kok. Santai Bu, bukan bulan ini kok. Masih. Ya, pasti dikasih tahu seminggu sebelumnya. Seperti Bu Lorita kan seminggu sebelumnya dikasih tahu. Kalau disuruh bersaksi mengapa pindah jadi Kristen, aku mau kok Bu. Nanti tak catat listnya ya Bu Sari ya. Tak buat nanti listnya. Kita pasti dengan senang hati mendengar ya, karena semua kesaksian ibu-ibu itu kan memberi penguatan untuk kita. Seperti itu ya. Jadi semakin kita banyak mendengarkan sharing orang, apalagi kesaksian, itu luar biasa loh. Luar biasa. Memberkati kita. Memberkati banget ya. Bu Eti juga boleh tuh Bu Eti. Iya, ini Bu Eti ini pasti ini. Bu Eti ya, dengar ibu-ibu aja. Menerima berkat. Menerima berkat ya. Nanti ngasih kami berkat gitu ya Bu Eti ya. Baiklah. Baik Ibu-ibu, rasanya kita sudah selesai ya. Tidak ada lagi yang bertanya, tetapi luar biasa hari ini dengan kesaksian dan sharing yang diberikan oleh Ibu Lorita itu sangat memberkati kita semua dan sangat menguatkan. Baik Ibu Eti, bisa minta tolong untuk doa penutup? Mari kita berdoa dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
kami mengucap syukur. Kekompakan kami di dalam membaca firman Tuhan, sharing bersama ibu-ibu, wanita-wanitamu yang kau pakai dengan dahsyat Ibu Lorita, menjadi berkat buat setiap kami kaum wanita Tuhan di Zoom ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hikmat-hikmat Tuhan taburkan. Pengetahuan-pengetahuan Tuhan taburkan atas kami. Pewahyuan yang dari Tuhan taburkan atas kami. Sehingga setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sehat Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan atas kami lewat pelayanan Ibu Lorita malam hari ini. Setiap kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Menerima dan memberikan wadah yang luar biasa di dalam hati kami, di dalam roh kami, untuk kami bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif dengan firman yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami malam hari ini. Terus sepakatkankah hati kami untuk tetap membaca firman bersama-sama. Satukan roh kami untuk terus memuji memuliakan Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat pertemuan kami. Dimanapun kami berada Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan berkati dalam urapan dahsyat-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Kau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu